Pada video kali ini kita akan membahas tanaman sorghum. Sorghum merupakan tanaman biji-bijian yang tumbuh di berbagai daerah di seluruh dunia. Tanaman ini memiliki batang tinggi dan panjang dengan bulir-bulir yang berkembang dalam kepala bunga yang padat. Tumbuhan ini tahan terhadap kondisi tanah yang kering dan cuaca yang panas, sehingga sering dianggap sebagai tanaman yang tahan terhadap cuaca ekstrim. Sorghum dapat menjadi berbagai olahan bahan pangan seperti tepung dan pakan ternak, sekaligus dapat menjadi pengganti bahan makanan pokok. Keberagaman penggunaan sorghum membuatnya menjadi tanaman penting dalam mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan di berbagai wilayah. Baik, warga Taniling TV, kali ini kita sudah bersama Bapak Widodo. Selamat sore, Bapak Widodo. Selamat sore. Nah, Bapak Widodo ini adalah salah satu petani sorghum yang berada di Kabupaten Sragen. Tepatnya di mana, Pak? Ini saya di Desa Banaran, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen. Pada masyarakat umum, biasanya itu yang ditanam itu kan seperti jagung, padi atau yang lain. Nah, ya. Awalnya seperti apa, Pak? Kenapa Bapak bisa memutuskan untuk menanam sorghum? Ya, ini tanaman sorghum mungkin masih awam gitu bagi warga di Sragen. Bahkan saya baru tahu sorghum itu ternyata wujudnya seperti ini, sehingga di tahun 2019 ada teman yang mengajak kerjasama untuk menanam sorghum. Nah, ternyata sorghum ini lebih menarik karena untuk tanaman yang lain seperti jagung atau tanaman yang padi itu membutuhkan air yang cukup, tetapi di sorghum ini sendiri dengan kondisi kurang air ternyata sorghum bisa berproduksi, panennya juga cukup bagus. Kalau di masyarakat umum namanya ini tanaman sorghum ya, Pak? Ya. Nah, kalau di daerah itu ada nama tersendiri nggak, Pak? Ya, kalau di kami ini orang bilang menyebutnya jagung cantel. Jagung cantel? Iya, jagung cantel. Dan dia buahnya di atas. Kalau jagung kan ada tongkolnya, tapi kalau jagung cantel atau sorghum ini dia di atas. Oh, berarti nggak ada ya, Pak, yang di batangnya itu nggak ada, semuanya bijinya itu di atas? Di ujung, ya, di ujung tanaman. Manfaatnya untuk keseharian itu untuk apa, Pak? Untuk olahan seperti apa? Banyak sekali ya kegunaannya. Selain untuk pengganti beras, ternyata ini juga bisa dimanfaatkan untuk pembuatan tepung, kemudian untuk pakan ternak. Terus ada lagi yang saat ini dari sorghum ini digunakan untuk media perbanyakan jamur tiram. Nah, kalau tidak salah tahun 2022 itu Presiden kita pernah memiliki statement kalau tanaman sorghum ini bisa untuk alternatif, Pak, sebagai pengganti jagung, nasi dan lain-lain saat terjadi isu krisis pangan. Nah, itu seperti apa menurut Bapak? Pada saat kita mungkin mengupayakan tanaman padi atau sorghum yang membutuhkan jumlah air yang mungkin relatif banyak, tetapi dengan kondisi sorghum yang kurang air ternyata bisa panen. Nah, ini tentu bisa menjadi alternatif pengganti tanaman pangan seperti padi dan jagung. Jadi untuk lahan-lahan tertentu yang kondisinya kurang air, tentu alternatif yang real salah satunya adalah dengan menanam sorghum. Mungkin itu, Mas. Nah, kalau untuk dari cara menanam hingga perawatan itu seperti apa ya? Untuk sorghum ini karena dia tanamannya mirip dengan jagung, tentu kita menggunakan jarak tanam sesuai jarak tanam yang biasa dilakukan oleh petani jagung. Kita menggunakan jarak tanam antar barisan sekitar 60 cm, di dalam barisan 20 cm. Kemudian untuk benih yang kita tanam dalam satu lubang kurang lebih 2-3 butir saja, itu sudah cukup. Untuk pemupukan tentu harus kita bantu pupuk
kami melakukan pemupukan ini 2 kali, tetap kami menggunakan pupuk organik juga dari kotoran hewan, kemudian kita bantu dengan pupuk kimia karena kita pengen hasilnya juga maksimal ya. Kita menggunakan pemupukan pertama menggunakan pupuk urea, nanti di umur 15 hari setelah tanam, kemudian di umur 20 sampai 25 kita bantu pupuk Ponska 2 kali, dan untuk perawatan sebenarnya perlu ada penyemprotan untuk pengendalian hama atau penyakit, tapi karena ini musimnya musim kemarau, dari awal sampai panen kami tidak melakukan penyemprotan. Alhamdulillah kondisinya juga aman. Itu untuk dari awal sampai panen, dan tanaman saat ini sudah umur 89 hari. Rencana nanti di umur 100 hari kita akan lakukan pemanenan. Berarti untuk setiap panen itu setiap 100 hari sekali ya Pak? Nanti kalau dari biji itu sekitar 100 hari, tapi kalau kita nanti ratun 1, jadi dikepras, itu nanti waktunya lebih singkat lagi. Mungkin bisa 75 sampai 80 hari sudah bisa panen. Karena tidak mulai dari biji, karena kita ngerawat tunasnya saja. Ya, seperti itu. Berarti lebih cepat kalau di apa namanya Pak tadi? Ratun. Dikepras ya, dipotong bagian bawah, dirawat tunasnya, rawat tunas atau ratun. Jadi nanti kenapa kok 1 tahun bisa 4 kali? Ya hitungan waktunya karena ratun 1, kepras 1 itu nanti targetnya 80 hari panen, ratun 2 juga lebih singkat, 80 hari lah bisa panen. Mudah-mudahan hitungannya ya dalam 1 tahun bisa 4 kali. Nah, apakah berpengaruh misalnya dikepras dengan yang dari awal biji ditanam? Apa pengaruh kualitas mungkin? Ya, dengan kita tanam dari biji itu mulai baru lagi dari biji itu tentu juga ada kelebihan dan kekurangannya. Yang jelas kalau kita mulai dari biji lagi, tentu perlu ada pengolahan lahan lagi, sehingga ada biaya yang harus kita keluarkan dan waktunya juga nanti mundur. Tapi kalau kita rawat tunas, kemudian nutrisi kita cukupi, pupuk organik juga atau kotoran hewan yang sudah jadi kita cukupi, tentu secara produktivitas itu juga tidak akan berkurang. Kemungkinan bisa sama dengan yang dari biji. Jadi hitungan waktunya lebih singkat, kemudian biaya persiapan lahannya juga kita minimalisir. Seperti itu Mas. Nah, tanaman sorghum ini kan tetap dikasih pupuk ya Pak. Nah, kalau untuk pengairan, itu apakah seperti jagung Pak? Ya, untuk pengairan tanaman sorghum, tentu sorghum juga membutuhkan air. Tapi pada saat musim penghujan, saya kira dengan mengandalkan curah hujan yang ada di musim penghujan, saya kira cukup. Bahkan kalau di musim-musim tertentu pas curah hujan tinggi, ya kita perlu kondisikan salurannya juga ditata biar airnya bisa tuntas. Tapi kalau di musim kemarau seperti yang kita lihat, walaupun kondisinya kurang air, ini alhamdulillah bisa berbuah juga. Kalau untuk hamanya tanaman sorghum ini apa aja Pak yang sering dihadapi? Ya. Ini kami dari 2019 sampai saat ini mengamati yang kami tanam memang ada serangan hama. Tapi yang saya amati itu hama yang biasa menyerang itu ulat. Tapi kita bisa kendalikan dengan bantuan pestisida. Mungkin ada hama yang lain, ternyata tikus juga mau makan sorghum juga. Tikus? Sehingga, ya, kemarin ada pengalaman sudah mulai pengisian, sorghumnya mulai pengisian, itu ternyata tikus ikut makan juga. Sehingga kalau misalkan ada yang petani yang tertarik untuk nanam sorghum, ya minimal kita kendalikan tikusnya mungkin dengan digropyo atau dengan umpan beracun, sehingga sorghum aman dari serangan tikus. Untuk
hama yang lain mungkin nggak terlalu fatal ya, untuk itu bisa kita kendalikan. Kemudian untuk penyakit di musim penghujan itu memang biasanya curah hujan tinggi, itu dampaknya karena malai atau bulirnya di atas ya, sehingga sangat sering misalkan ada hujan dia akan kondisinya lembab, itu akan menimbulkan serangan jamur, sehingga perlu ada pengendalian dengan penyemprotan fungisida. Harapannya ya bulirnya tetap aman dari jamur, bisa bernas, bijinya tetap bisa utuh berisi. Nah, tadi mulai dari penanaman, perawatan hingga hama penyakit sudah ya Pak. Mungkin lanjut ke panen. Nah, kalau untuk panen Pak, cara panen sorghum itu seperti apa Pak? Caranya ini kita pilih tanaman sorghum yang sudah mulai kering, sudah mulai tua, dengan ciri-ciri ya butir sorghumnya itu sudah keras. Ini sudah bisa kita panen. Dan cara panennya kita gunakan alat pemotong, bisa sabit atau gunting, kemudian kita kumpulkan jadi satu. Dan untuk proses selanjutnya, ini beberapa petani memang ada yang langsung dirontokkan, ada yang ini dijemur dulu sampai kering kurang lebih 2 hari, mungkin kadar air di bawah 20%, sehingga nanti untuk proses perontokannya itu lebih mudah. Tapi kita sudah ada alat perontok yang, jadi ini nanti panen kita rontokan langsung, sehingga nanti pada saat jemur itu sudah bulirnya saja. Jadi untuk proses perontokannya ada 2 cara, dijemur dulu, ada yang langsung dirontokkan. Itu untuk panen sorghum. Dan nanti setelah dirontokkan tentu kita jemur sampai kadar air simpan itu 11–14%. Itu baru kita bisa kita simpan atau kita jual di konsumen. Seperti itu untuk panennya. Kalau untuk luas lahan yang Bapak kelola untuk menanam sorghum ini kira-kira berapa? Ini yang kami coba ada 1000 meter ini. 1000 meter? Ya, kami mencoba 1000 meter dulu. Nah, kalau untuk 1000 meter ini, itu bisa menghasilkan berapa kilo atau ton mungkin? Ini di 1000 meter ini perkiraan nanti 3 kintal sampai 4 kintal. 4 kintal. Ya. Satu kali panen itu? Iya, 1 kali panen. Kalau untuk harga saat ini, di pasaran itu harganya per kilo berapa? Oh, kebetulan saat ini lagi panen raya juga, harga saat ini mungkin di posisi 4.000 per kilonya. 4.000 per ya. kilo. Itu untuk harga dari petani ke pasar atau memang dari petani ke pasar? Dari menanam hingga perawatan mungkin hingga panen, kira-kira memerlukan biaya sekitar berapa itu Pak? Biayanya cukup ringan, mungkin dalam 1000 meter ini biaya yang kami keluarkan dari awal sampai panen nanti di 750.000, ini udah cukup. Oh, berarti harga sekian tadi itu sudah mencakup dari mungkin bibit, pupuk ya, sampai panen kira-kira segitu. Jadi mulai dari benih, kemudian tenaga tanam, pupuk, sampai panen itu kita perhitungannya menghabiskan sekitar 750.000. Seperti itu. Nah, warga Talining TV, seperti itu pembahasan kita bersama Bapak Widodo mengenai sorghum, dan semoga pembahasan kali ini bermanfaat.
Sekian pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Tandiling TV. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Salam Tandiling TV. Bisnis agri tak pernah mati. Sorghum merupakan salah satu tanaman yang bisa menjadi alternatif untuk mengganti makanan pokok. Dan sorghum memiliki toleransi yang tinggi terhadap perubahan iklim dan juga lingkungan yang keras. Untuk musim kemarau seperti ini, sorghum merupakan salah satu solusi.